bagaimana nih keadaan anak-anak saya di lingkungan sekolahnya? Iya, apakah anak-anak saya menjadi pelaku pembuli? Benar, jadi pelaku atau korban. Iya, antara itu orang tuanya sama-sama harus care ya, Pak. Benar. Karena anak kalau menjadi korban, kadang bisa kelihatan ciri-cirinya, Bung. Menjadi pendiam, gampang murung. Akhirnya ya dia kayak menutup diri lah. Nah, kalau orang tua nggak peka melihat situasi seperti itu, akhirnya sudah. Ketika sudah menumpuk di diri si anak itu, ya jatuh-jatuhnya malahan anak kita sulit gitu bisa keluar dari permasalahannya. Iya, malah yang lebih parah adalah ada anak yang gantung diri, Pak, gara-gara dibully. Nah itu. Iya, kayak ditumpuk lama, bukan kayaknya udah lama banget. Orang tuanya jarang tanya atau apa, mungkin tiba-tiba gantung diri. Benar. Ngeri juga. Jadi anak sulit mau menyelesaikan masalahnya. Betul. Gitu. Ya, dia juga memiliki keterbatasan ya kalau tidak ada orang-orang dewasa di sekelilingnya yang mau menolong mereka. Mereka melihat di sekolah para guru-guru cuek, terus mereka di rumah juga merasa orang tua juga cuek, orang tua keduanya sibuk bekerja, akhirnya sudah. Anak ini nggak memiliki teman curhat gitu. Betul. Untuk menceritakan masalahnya. Si anak pembuli pun begitu. Pasti, pasti. Kenapa dia bisa membuli? Sebenarnya tidak ya. Pelampiasan juga. Iya, pelampiasan mungkin dari rumah, dari mana gitu kan. Karena mereka ngerasa punya power untuk bisa menyakiti temannya, ya mereka gunakan itu, Bung. Nah, tapi di sini kalau saya melihat, Bung, kita harus mau memutus mata rantai ini gitu. Iya. Kita jangan anggap sepele gitu. Yang namanya pembulian itu kita pikir wah ini kita harus hadapkan nih anak-anak kita dengan para pembuli ini gitu untuk meningkatkan ini mereka, nyali mereka, misalnya mental mereka, daya tahan mereka. Bukan begitu juga. Karena nggak setiap anak, Bung, sama secara mentalitas. Betul. Mereka ada yang istilahnya ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sedikit mengancam gitu, mereka seperti kayak tidak tahu harus bagaimana gitu dalam menyikapinya. Iya. Kayak apa ya? Kayak bengongnya gitu. Iya. Dan ujung-ujungnya trauma. Benar. Iya kan nggak mau sekolah gitu. Iya. Saya nggak bisa menyalahkan anak-anak ya, karena orang dewasa pun juga nggak semuanya gitu memiliki nyali untuk berperang gitu. Ya kalau semua orang dewasa punya nyali untuk berperang ya yang jadi tentara bakalan banyak banget gitu jumlahnya. Nggak usah ada polisi kan? Iya. Semuanya pada jagoan. Benar. Karena nggak semua orang memiliki nyali untuk berperang. Ya begitupun juga anak-anak kita. Ya memang orang tua bisa gitu agar anak kita memiliki mental yang kuat. Kita misalnya kursuskan bela diri, atau ya istilahnya untuk bisa melindungi diri mereka sendiri lah. Tetapi dalam kondisi kenyataan di lapangan, kadang ketika mentalnya mereka belum terbentuk, akhirnya ilmu bela diri yang mereka miliki juga jadi sia-sia gitu. Nah, ilmu bela diri dikepung sama 10 orang gitu. Iya, percuma. Yang ada mah babak belur gitu. Ya kalau saya sih melihat situasi dan kondisi kayak gitu, Bung, memang dunia sekolah ini bukan dunia yang aman gitu buat anak-anak kita. Jadi orang tua malah harus peka gitu. Iya, harus terjun langsung juga nih kayaknya. Ya, terjun langsung juga nih orang tua. Iya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua nih menyediakan lingkungan yang aman buat anak-anak kita agar anak-anak kita ini bisa tergali potensinya. Jadi jangan sampai nih dalam benak orang tua bahwa pendidikan yang harus dijalani anak-anak kita hanya pendidikan akademis doang gitu. Kita nggak pernah memikirkan apa nih pendidikan yang dibutuhkan oleh anak kita yang bisa membangkitkan potensinya. Nah seharusnya ini PR buat para orang tua. Karena kalau kita pikir bahwa pendidikan itu hanya di bangku sekolah formal, kita sudah salah kaprah gitu. Akhirnya anak kita nggak terbangkitkan potensinya, malah anak kita jadi korban. Karena coba
di dunia pendidikan sekolah gitu ya, terutama di sekolah formal, itu jenjangnya berapa tahun sih? 12 total apa ya? 12 tahun ya. Dan di usia-usia itu ada usia-usia yang anak-anak kita ini masa-masa keemasannya. Kalau sampai di masa-masa kemasannya ini anak-anak kita tidak tergali potensinya, maka sulit gitu kita mendapatkan anak-anak kita di masa depan ini menjadi anak-anak yang berprestasi. Hidupnya sia-sia gitu, Pak. Benar. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Ya makanya kayak saya pribadi gitu ya dengan anak saya sendiri gitu. Saya memilih sekolah yang bisa membangkitkan potensi anak saya, bukan hanya sekedar mengejar nilai rapot atau nilai ijazah. Karena itu semua itu nggak ada gunanya gitu. Ya memang bisa gitu dengan nilai rapot atau nilai ijazah yang bagus semua deh. Rata-rata 9 ya. Rata-rata 9, bahkan 10 deh. Terus anak kita dengan berbekal itu semua, apakah mereka bisa gitu melamar pekerjaan? Ya paling ujung-ujungnya apa? Jadi pekerja kasar. Nah seharusnya kan kalau misalnya rapot maupun ijazah itu tidak bisa menjadi suatu kayak suatu barometer lah. Jaminan gitu ya. Jaminan anak kita ini akan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Betul. Gitu. Ngapa kita harus berfokus ke sana sih? Lantas yang seharusnya kita pikirkan malah ya, itu nggak kita sama sekali lihat gitu. Iya, benar. Kayak karakternya, potensinya diabaikan semua. Ya makanya terseok-seok anak-anak setelah SMA bingung mau kemana. Karena gini, Gong, kalau anak kita tergali potensinya, otomatis mereka akan memiliki karakter yang kuat gitu. Iya, betul. Karena mereka tahu gitu. Ini adalah kelebihan yang mereka miliki. Percaya dirinya juga maju. Percaya dirinya akan secara otomatis meningkat. Iya, betul. Tetapi kalau anak kita paksa gitu menggali potensinya yang terlemah, akhirnya sulit gitu. Kita memiliki anak-anak yang rasa percaya dirinya itu kuat. Iya, malah anak itu malah merasa bodoh aja. Benar. Gue mah nggak bisa apa-apa gitu. Sebenarnya kayak gitu teman aku. Iya. Benar. Gara-gara matematikanya jelek. Benar. Dia kayak padahal nggak ngaruh ya padahal. Benar, Gong. Kayak saya dulu gitu. Nilai matematika saya jelek terus tiap semester. Akhirnya saya merasa, waduh, gue kayaknya anak yang kurang cerdas nih. Saya sampai merasa kayak gitu. Karena apa? Karena ada suatu paradigma gitu ya, bahwa anak-anak yang nilai matematikanya tinggi itu adalah anak-anak yang cerdas. Cerdas ya, gitu. Di luar itu rata-rata. Akhirnya saya merasa diri saya rata-rata. Nah, padahal kalau sejak anak-anak dan remaja sudah memiliki pola pikir yang seperti itu, bagaimana gitu anak-anak kita akan sukses di masa depan? Karena orang sukses itu harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Iya, itu bukan pertama. Saya nggak pernah gitu menemukan orang yang sukses adalah orang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Nggak ada. Nah, tapi kan ini malah jadi sebaliknya gitu. Sekolah ini bukannya membangkitkan rasa percaya diri anak-anak kita, malah menurunkan rasa percaya diri anak-anak kita. Ditambah ada bullying lagi. Ditambah bullying. Hancur. Benar. Hancur masa depan anak-anak. Ya, makanya kan saya melihat kalau misalnya pihak sekolah tidak bisa menjamin keamanan bagi anak-anak kita, maka para orang tua lah, Gong, yang harus mencari jalan keluarnya. Yaitu mereka harus mau terjun langsung gitu. Memilih pendidikan apa yang paling cocok bagi anak-anaknya. Iya, karena sekolah tidak dapat dipercaya. Benar. Aparat juga tidak dipercaya. Iya. Mau percaya sama siapa lagi kita gitu? Kita harus turun sendiri langsung gitu kan, memastikan. Gitu. Benar, kita harus memastikan sendiri gitu. Kalau kita sebagai orang tua saja, Gong, ya, tidak mau peduli. Sekarang bagaimana nasib anak-anak kita di masa depannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya terkait tentang dunia pendidikan pada hari ini. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.